Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan upaya gencatan senjata dan juga perdamaian di Timur Tengah. Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Koni Rahakundini Bakri, dan juga pakar intelijen CIDE, Anton Aliabas. Tadi Mbak Koni atau Bu Koni bilang bahwa resolusi 1701 ini yang telah diterbitkan sejak 2006 ini sulit terwujud dan hingga saat ini masih menjadi situasi yang sangat pelik, terutama di Timur Tengah. Saya menuju ke Pak Anton. Pak Anton, untuk saat ini sebenarnya apa upaya yang bisa dilakukan oleh negara-negara termasuk Liga Arab maupun Amerika Serikat sendiri agar Israel untuk sementara waktu menghormati gencatan senjata yang terjadi? Pertama harus dipahami bahwa ketika kita bicara tentang situasi gencatan senjata memang ini rentan ya, karena Iran sendiri kan sudah menyatakan bahwa gencatan senjata ini bisa terjadi if dia bilang jika serangan itu halted gitu ya, di stop dulu gitu. Jadi ini yang memang memang dari awal ketika Trump mengeluarkan 15 poin dan lalu kemudian Iran itu mengeluarkan 5 poin dan terakhir adalah 10 poin untuk jadi bahan negosiasi, Iran itu menjadikan dua hal setidaknya untuk ketika kita bicara tentang negosiasi perdamaian. Yang pertama adalah serangan dihentikan ke Iran, yang kedua adalah serangan ke depan itu tidak terjadi lagi. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari pergerakan dari 5 poin menjadi 10 poin, ada poin yang tidak hilang misalnya bahwa perang regional itu juga harus berhenti. Jadi itu memang Iran dari awal itu mencoba memaketkan gitu ya, memaketkan bahwa apa yang terjadi di Lebanon dengan di Iran itu harus satu paket gitu. Jadi ini yang memang prosesnya akan menjadi pelik. Ini apakah kemudian nanti bisa berhenti atau gagal gitu ya, nanti lalu kemudian pecah perang lagi, itu akan sangat mungkin. Apalagi misalnya dari pihak Amerika Serikat sendiri menganggapnya bahwa 10 poin itu tidak masuk akal. Walaupun pada awalnya Trump bilang kan di media sosialnya bahwa ini adalah workable basis. Tapi kemudian dibantah oleh para pembantunya termasuk juga Wapres Vance yang juga jadi perwakilan Amerika Serikat di Islamabad. Karena bagi saya ketika Wapres Amerika Serikat ikut serta dalam pertemuan di Islamabad itu menjadi menarik karena itu. Anton? Oke, saya ke Bu Koni. Bu Koni, bahwa ini memang gencatan senjata menjadi sangat rapuh di mana Israel Juga kan juga punya posisi yang cukup sentral bahwa dia juga tidak setuju dengan peperangan ini gitu. Jadi bagi saya ini menjadi menarik walaupun lagi-lagi yang namanya proses negosiasi, apalagi negosiasinya ini juga kabarnya tidak langsung gitu. Jadi ini akan menjadi menarik gitu. Jadi bagaimana kemudian proses negosiasi ini berjalan lancar walaupun ketika kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan melalui cuitannya misalnya, itu ternyata ada banyak pihak yang bekerja di belakang layar. Ada Turki, ada lalu juga Tiongkok. ada misalnya Tiongkok gitu. Jadi saya juga kan, Tiongkok juga ikut terlibat gitu. Jadi tidak mengherankan tadi seperti apa yang disampaikan Bu Koni, bahwa apa yang terjadi di New York ketika resolusi yang disodorkan, yang diusulkan oleh Bahrain itu kemudian diveto oleh Tiongkok dan Rusia. Karena selama ini yang kita tahu adalah Rusia yang dilibatkan oleh Trump ketika Presiden Rusia menelpon Presiden Iran, lalu Presiden Trump menelpon Presiden Rusia, kan pada awalnya itu yang terlihat. Tapi ketika Perdana Menteri Pakistan menyatakan berterima kasih kepada Cina, berarti Cina dalam konteks ini itu ikut sedikit banyak ikut juga mendorong agar bagaimana perdamaian ini bisa terjadi. Jadi tapi lagi-lagi apakah itu akan ada jaminan atau tidak, ini akan menjadi pelik karena bagaimanapun juga bagi saya sebenarnya tidak hanya sekedar pada poin perang regional saja kan, tapi ada satu poin juga yang menjadi krusial adalah poin soal pelucutan atau kebebasan Iran untuk pengayaan uranium. Karena bagi Iran, itu adalah bagian yang menjadi posisi dia di 10 poin. Tapi sementara dari pihak Amerika Serikat menganggap tidak ada poin cerita tentang pengayaan uranium yang harus berdasarkan rezim dari NPT gitu. Ini bagi saya ada perbedaan ini juga menjadi menarik karena klaim masing-masing juga lagi-lagi namanya juga nih subject to be discussed, subject to be negotiated. Inilah bagaimana kemudian 2 minggu ke depan itu akan sangat dinamis yang akan jadi menentukan apakah kemudian perdamaian permanen itu dapat tercipta atau tidak. Karena bagi saya mungkin high call-nya dari Iran adalah perang regional gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah proxy dia. Tapi itu high call. Tapi saja itu subject to be discussed. Tapi yang penting adalah misalnya dana reparasi melalui misalnya pungutan melalui Hormuz itu bisa diokekan. Lalu juga misalnya yang paling alot nanti
nuklir misalnya itu bisa diokekan, itu yang akan menjadi menarik. Walaupun Ya. ada beberapa hal yang akan pelik dan membutuhkan diskusi yang akan cukup mendalam. Ya, baik, saya ke Bu Kony. Bu Kony, tentu ini masih sangat panjang prosesnya, terutama 2 pekan ke depan, bahkan 24 jam bisa jadi situasinya sangat berubah. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya posisi Amerika Serikat, terutama target dari utama Presiden Donald Trump adalah pembukaan blokade dari Selat Hormuz. Lalu seperti apa dengan situasi saat ini? Iran kembali menutup, apakah lebih besar peluang yang diambil Amerika Serikat untuk berdamai atau kembali ke medan pertempuran? Kalau saya menyebutnya mungkin begini ya, situasi ini sekarang mundur dari ambang perang besar yang terjadi kemarin ya, sudah betul-betul di ambang perang besar ketika Trump bilang akan membuat Iran itu kembali ke zaman batu misalnya kan, itu sudah tegang sekali. Tapi kita juga masuk ke fragile position, jadi artinya ini mudah pecah di mana saja kapan saja. Saya sih berharap sekarang G-Defense akan terus melakukan negosiasi lanjut dari Pakistan. Ya. Tapi sekali lagi kalau kita melihat dari pandangan para expert dunia termasuk di Rusia ya, ini sekali lagi ini fragile position yang sangat bahaya, apalagi sekarang ini kita mendengar Menlu Luar Negeri Iran bilang kan ini mau mana nih, mau lewat ceasefire lu atau mau lewat Israel. Nah, dua-duanya bisa gua kerjain, kira-kira kayak gitu kan. Nah, tapi mesti yang kita lihat adalah 3 hal yang proyeksi paling mungkin menurut saya. 1, manage instability, jadi ketegangan tuh akan terkendali gitu kan, walaupun akan sangat susah. Kemudian ini jelas seperti disampaikan Pak Anton tadi, ini bukan perdamaian permanen, susah. Kembali saya mesti ngomong soal resolusi 1701 ya. Nah, terakhir adalah bagaimana resiko eskalasi tinggi jika Israel terus maju dan Iran tuh akan balas secara besar-besaran, karena ini artinya sudah tidak mungkin ditahan, perang regional akan sangat-sangat terbuka. Nah, yang saya mesti tekankan juga, ini dampaknya buat Indonesia ini agak parah nih sebenarnya. Kita berharap kalau kita ngomong soal bagaimana menahan fallout agar harga minyak tidak tembus ke $200 ya. Karena kalau ini terjadi dalam berapa minggu ini masih bisa terkendali, mungkin seperti kemarin kita bahagia kan, dunia langsung turun ke 100 kan, itu turun tajam. Tapi resiko tembus di 150 sampai 200 itu ketika premis Israel Lebanon itu terus berlanjut. Nah, jadi perkiraannya sampai akhir Mei ini sampai ke awal Juni, maka diperkirakan udah pasti 150 sampai 200 tembus. Dan kalau tembus ke 200, malah ada yang lebih berani bicara ya, bahwa kalau nggak salah Wood Mackenzie ya, dia bilang kalau tembus dalam ini ke 200, maka itu artinya Iran akan mempertahankan blokade di Hormuz, tapi juga artinya kita tidak mungkin atau tidak lagi bisa menahan di 2026 harga bisa ditekan. Nah, kita dampaknya ini artinya apa? Ya, dampaknya ini akan sangat besar buat Indonesia karena akan energi ke kestabilan harga dan lain-lain. Baik, ini menjadi efek bola salju yang sangat panas bagi seluruh dunia dan juga tidak hanya dunia namun juga Indonesia, dan ini perlu perhatian bersama dan agar deeskalasi maupun gencatan senjata ini dapat terwujud dan kedua belah pihak Amerika Serikat dan juga Iran masuk di meja perundingan, dan kita nantikan upaya perundingan itu di Islamabad, Pakistan esok hari. Terima kasih sekali lagi Ibu Kony Rahakundini Bakri, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, dan juga Pak Anton Ali Abbas, pakar intelijen dari CIDE. Sehat-sehat selalu, Bapak Ibu. Usai jeda, Saudara, serang udara Israel menghantam sejumlah area komersial di